Kemudian Okri, Yohanes Aldi Okri, ada nggak? Yang belum lihat tadi ya. Oke, lanjut dulu. Lydia Rupersia. Hadir Pak. Ya. Di Jogja. Di Jogja ya. Nama panggilannya? Lydia. Lydia. Oke, Feby Giovanni Purba. Hadir Pak. Ya. Posisinya sekarang di Jogja. Di Jogja. Nama panggilannya? Feby Pak. Feby. Eva Kathleen Tobing. Hadir Pak. Ya. Posisi sekarang di Posisinya sekarang di Jogja. Di Jogja. Oke. Nama panggilannya? Eva. Eva. Grace Patricia. Hadir Pak. Oke. Nama panggilannya? Nama panggilannya Grace. Sekarang di? Sekarang saya di Jakarta Pak. Oh, oke. Di Jakarta. Marina Viviniati 2. Hadir Pak. Oke. Sekarang posisi di mana Mbak? Di NTT. Oh, di NTT. Panggilannya? Nama panggilan? Irna. Hah? Irna. Oh, oke. Irna. Ya. Yasinta Rea Simbolon. Saya Pak. Ya. Posisi Di sekarang Jogja. di Jogja. Oke. Jogja Pak. Yuliani. Ada Yuliani? Oke. Maria Puspa Pratiwi. Hadir Pak. Oke. Panggilannya? Puspa. Puspa. Posisi sekarang Di Jogja Pak. di Jogja. Oke. Michael Silalahi. Panggilannya? Michael ya? Di unmute dulu Mas. Mikrofonnya Mas. Hadir Pak. Ya. Nama panggilannya siapa? Michael. Michael. Sekarang di mana posisinya? Di Medan Pak. Di Medan. Oke, terima kasih untuk yang sudah semua ya. Oke, saya share screen silabusnya dulu. Bentar. Untuk silabus nanti saya unggah di LMS ya nanti ya. Nanti silahkan dicek. Oke, apakah sudah bisa dilihat silabusnya di layar kalian? Sudah Pak. Pak. Ya. Ya Pak. Oke, ini silabus kita untuk semester ini untuk ACL atau audit terapan berkomputer. Namanya ini pengauditan PTB, pengauditan terapan berkomputer gitu ya. SKS-nya 1, tetapi ya meskipun cuma 1 SKS tetap ada nilainya kan gitu. Maka tetap nanti saya harap keseriusan kalian agar nilainya bagus semua. Kemudian untuk semester ini hanya dibuka 5 kelas, biasanya bisa 6 sampai 7. Kita berada di kelas A Senin jam 7 pagi. Ya, maka nanti pertemuan-pertemuan berikutnya sama seperti hari ini ya. Kita ketemu jam 7 pagi sampai dengan jam 9 kurang 10. Kemudian untuk ACL dosen pengampunya saya dengan Pak Niko, maka karena ada 2 dosen di satu mata kuliah yang sama, biasanya kami akan berkoordinasi dalam artian materi, kemudian soal-soal, termasuk sampai ke ujian itu kami usahakan sama. Ya. Sama dalam artian pencapaiannya, kalau kontennya nanti bisa berbeda, apalagi ini kan online gitu ya. Tetapi yang penting misalnya kalau kelasnya Pak Niko sampai di bab 6, ya berarti saya juga sama, intinya gitu. Tetapi nanti untuk soal ujian bisa beda antar kelas. Oke, kemudian ini deskripsinya, mata kuliah ini adalah praktek audit di suatu perusahaan simulasi. Jadi ceritanya nanti selama 1 semester di kelas ini kalian akan melakukan simulasi menjadi seorang auditor. Ceritanya gitu. Nah, maka karena ini praktek simulasi, nanti silahkan diikuti dengan baik dinamikanya. Kalau biasanya kelas luring, kelas offline itu kita di lab, pakai software, pakai komputer yang ada di lab. Nah, maka nanti karena ini sistemnya daring, kita pakai perangkat kita masing-masing.
Nah, nanti yang akan kalian lakukan mulai dari minggu depan, kalau hari ini belum, karena hari ini rencana saya kalian nanti akan install dulu softwarenya, satu hari ini. Mulai minggu depan yang kalian lakukan itu adalah kalian akan mulai membuat proyek pengauditan berbasis software. Jadi ceritanya, kalau dulu semester-semester awal kalian dapat mata kuliah audit ya, teori, audit 1, audit 2, kemudian saya nggak tahu audit manual udah mengambil atau belum. Nah, sekarang kemampuan kalian dilengkapi dengan pengauditan berkomputer. Jadi kalian teorinya tahu kalau audit itu apa, aktivitasnya apa, itu tidak akan saya jelaskan di sini. Harusnya kalian sudah paham karena sudah lulus. Tetapi yang pasti yang kalian tahu kalau audit itu kan ada langkah-langkahnya kan gitu ya, ada tahap-tahapnya mulai dari perencanaan sampai dengan nanti akhirnya adalah melaporkan temuan kan gitu toh. Perencanaan audit, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, kemudian temuan kalian apa, temuannya dilaporkan kepada manajemen kan gitu. Nah, nanti di kelas ini hal-hal itu yang akan kalian lakukan. Jadi kalian akan praktek pakai software audit namanya ACL, Audit Common Language, itu salah satu software audit yang ada di sekitar kita. Nanti kalian akan melakukan perencanaan, mau ngaudit apa, kemudian kalian mengumpulkan bukti berupa data-data yang dimiliki gitu ya. Data-data itu nanti akan kalian impor ke dalam softwarenya. Kemudian nanti akan kalian lakukan analisa nih. Jadi data itu sama dengan seperti bukti lah konteksnya. Begitu datanya kalian impor ke dalam softwarenya, sudah benar cara impornya, baru kemudian nanti kalian lakukan analisa dengan teknik-teknik tertentu. Nah, nanti selama 1 semester, kalian akan mempelajari bahwa ternyata kalau kita mengaudit menggunakan perangkat lunak atau pakai software itu ada teknik-teknik tertentu yang bisa dilakukan. Misalnya, kalian penasaran nih, ada nggak sih karyawan di Metafor Corporation yang namanya sama? Nah, itu nanti kalian audit tuh. Jangan-jangan kalau ada karyawan namanya sama tapi orangnya beda, berarti ada salah input data, misalnya kan gitu. Atau contoh yang lain, misalnya kalian pengen tahu berapa sih pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk transaksi yang berkaitan dengan perjalanan dinas karyawan. Nah, maka nanti kalian akan mencari data transaksi selama 1 bulan tertentu, kemudian data itu akan kalian olah dengan teknik tertentu juga. Contohnya seperti itu nanti, audit yang kalian lakukan. Nah, maka harapan saya dengan Pak Niko, karena ini modelnya simulasi berarti kan pakai software, otomatis ada modulnya, ya kan? Nah, harapan kami semoga ketika kalian menggunakan software itu kalian juga paham kalian itu sedang ngapain gitu loh. Tidak hanya mengikuti langkah-langkah yang ada di modul. Ya, karena kan kalau cuma mengikuti langkah-langkah yang ada di modul, nanti begitu soalnya diganti kan kalian udah bingung sendiri kan gitu toh. Maka semoga nanti di tiap sesinya bisa kalian pahami dengan baik, kalian itu sedang ngapain. Saat itu kalian sebagai auditor, kalian mau mengaudit apa? Alasannya apa kalian melakukan audit itu dan seterusnya. Jelas ya itu ya. Nah, nanti tadi saya sudah menyampaikan langkah-langkahnya sama seperti teorinya. Kalian akan mengambil data, mencari bukti ya, kemudian kalian analisis, nih bukti-buktinya dievaluasi, sehingga nanti kalian akan mendapatkan temuan-temuan tertentu, yang nantinya temuan itu akan disajikan dalam bentuk yang tertentu untuk bisa diserahkan kepada manajemen. Nah, itu nanti juga akan kalian pelajari sampai ke sana. Bagaimana caranya mengkomunikasikan hasil kepada pihak yang berkepentingan. Itu juga ada nanti. Nah, kemudian di bagian terakhir dari deskripsi ini saya menuliskan di sana bahwa sebenarnya mata kuliah pengauditan terapan berkomputer ini adalah bagian dari mata kuliah pengauditan sistem informasi. Jadi di prodi akuntansi itu ada satu mata kuliah pilihan namanya pengauditan sistem informasi. Itu teori. Nah, ini sebenarnya bagian dari mata kuliah itu. Tetapi ini prakteknya, kan gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang kemarin saya lihat sudah mengambil mata kuliah PSI itu ya. Itu di sana saya jelaskan bagaimana sih cara seorang auditor itu mengaudit sistem informasi. Nah, ini salah satunya. Ya. Pengauditan terapan berkomputer itu salah satu wujud dari pengauditan sistem informasi.
Nah, itu deskripsinya. Jadi selama 1 semester kalian akan berperan sebagai seorang auditor. Auditornya Metafor Corporation diminta untuk mengaudit beberapa hal di sana. Kemudian nanti akan kalian buat laporannya. Nah, kemudian kompetensi yang diharapkan, yang pertama mahasiswa diharapkan mampu membuat proyek audit. Seperti kalau kelas audit manual itu ya, kan ada proyek auditnya. Nah, di sini juga sama, tetapi di sini bikin proyeknya pakai software. Kemudian kompetensi yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak ACL. Di sini sudah saya tuliskan, ACL itu hanyalah salah satu perangkat lunak audit yang ada. Di luar sana masih ada perangkat lunak yang lain untuk auditing. Ada yang namanya Atlas, ya, itu software audit juga. Kemudian Microsoft Excel yang sering kalian kenal itu, yang sering kalian bikin tabel, nah itu sebenarnya juga bisa jadi software audit. Saya sudah survei ke beberapa teman-teman saya di KAP, ada yang pakai ACL, ada yang pakai Atlas, ada yang pakai Excel. Jadi kenapa kalian dapat mata kuliah ini, harapan kami dari Prodi adalah ketika nanti kalian lulus, ada yang di KAP, itu kalian bisa mengatakan kalian menguasai software audit, salah satunya ACL ini. Jadi itu nanti akan jadi nilai lebih buat kalian. Jelas ya itu ya. Selain nanti kalian lengkapi dengan kemampuan software lainnya, misalnya seperti SAP dan lain sebagainya. Kemudian strategi pembelajaran, tetap nanti akan ada panduan dari saya dan asisten, meskipun harus secara daring, ya, tetapi nanti kita akan bisa menggunakan beberapa perangkat teknologi yang ada. Jadi nanti modelnya sedikit berbeda dengan kelas fisik. Di model kelas daring ini nanti saya dan asisten akan memberikan video-video tutorial yang kami buat. Jadi nanti kalian mengerjakan proyeknya mengikuti langkah-langkah yang ada di video tutorial itu di jam kelas ini. Ya. Kalau ada kesulitan, bisa diskusi lewat WhatsApp group, biar nggak terlalu repot nanti dengan jaringannya. Tapi kalau belajar USD-nya lancar, ya kita pakai belajar.usd. Ya. Jelas ya ini ya. Maka aktivitas akan dipandu menggunakan video tutorial. Nanti asistennya, untuk ACL asisten semester ini ada Ketut dan Alvin, angkatan 2016. Jadi nanti saya, Pak Niko, dan 2 asisten akan selalu rutin menyiapkan video-video tutorial yang kami buat, kemudian nanti akan kami share ke kalian. Maka harapan kami, meskipun kelasnya daring, tolong tetap serius untuk kelas ini gitu ya. Tetap dikerjakan semua latihan-latihannya sampai selesai dan lengkap. Kemudian ini alokasi waktu pembelajarannya, saya membagi jadi 14 pertemuan. Nah, untuk mata kuliah yang di lab, AKBTB dan pengauditan berkomputer itu kan tidak ada jadwal ujian dari kampus. Maka biasanya kami menggunakan jadwal ujian sendiri. Artinya, untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester akan kita ambil dari 14 pertemuan itu. Kalau mata kuliah yang di kelas kan 14 pertemuan ditambah 2 ujian kan gitu ya. Nah, kalau yang di lab itu berbeda, yaitu 14 pertemuan sudah termasuk 2 ujian. Maka nanti biasanya untuk UTS dan UAS untuk ACL ini akan mendahului daripada UTS dan UAS mata kuliah yang ada di kelas. Maka nanti tetap diingat-ingat kapan kita akan ujian kan gitu ya. Oke, untuk materi minggu pertama harusnya hari ini silabus, kemudian penjelasan tentang metafor dan perangkat lunak ACL. Kemudian minggu depan baru kalian akan mulai membuat materinya. Mulai dari bikin proyek baru. Di sini nanti kalian termasuk akan mengimpor semua data yang dibutuhkan di pertemuan kedua. Nah, pertemuan pertama hari ini belum. Kalian hari ini instalasi aja, kemudian udah cukup sampai di situ dulu. Kemudian pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ini sudah mulai masuk ke teknik auditnya. Di sini judulnya berbeda-beda, itu berarti artinya setiap data itu akan punya tekniknya masing-masing untuk dianalisis. Misalnya analisa data karyawan, di sini nanti kalian bisa melihat
karyawannya Metafor itu direkrut oleh perusahaan kapan saja, misalnya. Ada berapa sih jumlah karyawan yang masuk ke Metafor pada periode tahun 2001, misalnya seperti itu. Itu contoh auditnya. Atau contoh audit yang lain, misalnya kalian pengen melihat 5 karyawan di Metafor dengan gaji yang tertinggi, siapa saja, nah itu bisa. Kemudian nanti pertemuan yang keempat, pertemuan yang kelima, ini analisa mencari pola tertentu. Ya. Misalnya, berapa sih pengeluaran yang dilakukan oleh Metafor untuk biaya perjalanan dinas, untuk biaya entertainment, dan seterusnya. Kemudian pertemuan ke-6, 8, dan 9 ini saya buat dengan topik yang sama karena materi analisa transaksi ini cukup panjang, tidak akan selesai satu pertemuan. Analisa transaksi di sini kalian nanti intinya akan mencoba mengaudit apakah ada transaksi yang ilegal yang dilakukan oleh karyawan Metafor selama bulan tertentu. Nah, itu materi yang sangat panjang karena di situ nanti kalian akan mulai melakukan penggabungan beberapa tabel jadi satu untuk kemudian didapatkan hasilnya. Maka saya buat sampai dengan sekitar 3 pertemuan. Kemudian pertemuan ke-10, memvalidasi, koreksi, dan ekstrak data. Di sini ceritanya kalian itu nanti dapat data yang baru lagi tetapi datanya keliru. Nah, bagaimana cara memperbaiki data yang salah itu pakai software audit. Baru nanti dilakukan analisa lagi. Kalau di sini, di pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-9, datanya kalian sudah benar dapatnya. Datanya beres, nggak ada masalah. Jadi tinggal melakukan analisa, kan gitu ya. Tetapi nanti di pertemuan yang ke-10, kalian dapat data baru, nah datanya ini ada yang salah. Kalau data yang salah kan nggak bisa dianalisa, toh. Karena kalau data yang salah, kalian proses, maka kan akan menghasilkan informasi yang keliru, kan gitu kan. Maka nanti di pertemuan ke-10, tugas kalian adalah memperbaiki data yang rusak dulu, baru kemudian kalian gunakan untuk analisis. Kemudian, karena materinya tidak banyak, tetapi pertemuannya ada 14, maka saya sediakan 3 minggu cadangan untuk latihan proyek. Di mana nanti latihan ini artinya kalian akan mulai membuat proyek sendiri tanpa bantuan saya dengan asisten ya. Mulai bikin proyek sendiri lengkap dari awal sampai akhir. Dan itu nanti akan jadi nilai USIP, nilai UTS 2. Ya. Maka nanti silahkan diperhatikan dan dikerjakan dengan baik. Kemudian nanti pertemuan terakhir kita akan ujian akhir. Jelas ya sampai di sini ya? Bisa dipahami? Oke, kemudian strategi pembelajarannya, mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar dan tatap muka. Kalau ada masalah silahkan bertanya gitu ya. Karena ini softwarenya kita kerjakan jarak jauh, jadi tantangannya cukup besar. Kemudian saya tetap menggunakan presensi sesuai dengan aturan universitas, maka yang bisa ujian adalah mahasiswa yang memenuhi ketentuan kehadiran, yaitu kehadiran minimal 75%. Di bawah itu tidak akan bisa ikut ujian. Kemudian tidak ada susulan tugas dan kuis, jadi kalau ada yang tidak masuk, apalagi tanpa keterangan gitu ya, tiba-tiba ada kuis, ya nggak bisa ikut susulan. Kemudian ini aturan dari ketentuan dari prodi, untuk mata kuliah lab itu tidak ada remedi, maka ACL ini juga tidak ada remedi. Nah, kemudian saya tambahkan ketentuan kelas selama perkuliahan daring. Yang pertama, kegiatan tatap muka daring itu secara sinkronus. Artinya kita, saya dan kalian akan ketemu di jam yang sama, seperti sekarang ini. Ya, sesuai jadwal kelas masing-masing. Maka, usahakan selalu jam 7 sudah siap untuk kuliah. Terlepas nanti pakai Zoom atau tidak, kan gitu. Aktivitas kelas daring dilakukan dengan beberapa perangkat teknologi yang ada, baik LMS, video konferensi Zoom, atau perangkat teknologi lainnya seperti WhatsApp Group, dan seterusnya. Maka nanti silahkan dioptimalkan penggunaan teknologi kalian masing-masing. Untuk Zoom meeting sebenarnya aturan dari universitas adalah durasi Zoom meeting-nya itu maksimal 50% dari jumlah SKS yang ada. Artinya kalau di sini
ACL hanya 1 SKS, ya berarti harusnya sebentar lagi kita selesai Zoom meetingnya, hanya setengah jam maksimal. Maka nanti habis ini kita langsung pindah ke WhatsApp group. Kemudian kalau ada kendala jaringan, tolong dikomunikasikan dari awal di WhatsApp group ya. Disampaikan dari awal ada kendala jaringan dan lain sebagainya. Intinya ya kita saling terbuka saja untuk masalah komunikasi. Kemudian ini nilainya, ya. Saya kira nggak ada masalah untuk nilai. Kemudian ini komponen nilai partisipasi, kuis, UTS, UAS, tugas akhir. Ya. Referensi wajib untuk modul sudah saya unggah di Belajar USD, nanti silahkan di-download. Modulnya itu separuh bahasa Indonesia, separuh bahasa Inggris. Ya. Jadi nanti akan kita pakai satu modul itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dulu? Silahkan direspon silabusnya. Misalnya, Pak, nilai A kok minimal 80, kok nggak 90? Nah, itu juga nggak masalah. Jelas ya yang saya sampaikan ya? Untuk kegiatan kita selama Jelas, Pak. 1 semester ini. Maka, kemarin sudah saya kirimkan lewat Google Drive ya? Di grup ya? Data sama videonya udah belum? Belum ada, Pak. Belum ya? Belum Ya, ada, Pak. Nanti biar di-share sama asisten ya. Ketut nanti tolong share yang kemarin. Oke, jadi setelah ini kita akan pindah ke WhatsApp group. Nanti akan saya kirimkan linknya. Ada 2 link Google Drive yang nanti akan kalian buka. Yang pertama adalah master data dan softwarenya. Yang kedua, video instalasinya. Jadi nanti kalian menginstal, mengikuti petunjuk yang ada di video itu. Kalau ada masalah, langsung menghubungi saya atau asisten, chat aja di grup. Jelas ya? Bisa dipahami? Oke. Bisa, Pak. Oke, kalau apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Jelas ya? Jadi selama 1 semester nanti, kalian akan menjadi auditornya Metafor Corporation. Metafor Corporation itu perusahaan yang bergerak di bidang IT, ceritanya. Dia punya 200 orang karyawan yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Jadi ini ceritanya perusahaan yang multinasional. Nah, nanti tugas kalian selama 1 semester adalah mengaudit seluruh aktivitasnya Metafor Corporation ini. Kira-kira seperti itu nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita foto bareng dulu ya untuk dokumentasi. Ini nanti juga akan saya unggah ke YouTube karena kemarin ketentuan dari universitas Zoom meeting itu diunggah ke YouTube juga gitu. Oke, sebentar. Saya silakan diaktifkan dulu videonya, nanti saya fotonya. Cuma 1 lembar ya, 1 halaman ya. Oke, udah siap untuk narsis sebentar semuanya? Ini udah pada sarapan belum? Belum, Pak. Sama. Belum, Pak. Saya juga belum. Belum, Pak. Oke, kita foto dulu ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Kita lanjutkan langsung ke WhatsApp group sampai dengan jam 9 nanti. Intinya dimanapun kalian berada, selalu jaga kesehatan. Kondisinya kita masih belum jelas seperti ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita pindah ke WhatsApp group ya. Selamat pagi. Saya end Baik, meeting Pak. ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Iya, Pak.